Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwani wa ahwati, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai taklim pada kesempatan hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji salah satu kitab yang berjudul Muhtarul Ahadis, yang insya Allah kesempatan pada hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama, hadis yang kedua, dan insya Allah mudah-mudahan selanjutnya hadis ketiga, keempat, kelima kita bisa mengikutinya sehingga kitab Muhtarul Ahadis ini bisa kita bahas dengan tuntas. Pada kesempatan ini akan berkaitan dengan ilmu. Dalam kitab Muhtarul Ahadis, hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli." Bencana bagi ilmu itu adalah an-nisyan, lupa. Subhanallah. Ketika kita mempunyai ilmu, dari awal kita belajar dengan susah payah, menghafal, berlatih, kemudian lupa, celakalah dia. Sia-sia apa yang telah ia lakukan. Bencana besar bagi talibul ilmi dan ahlul ilmi ketika dia lupa terhadap apa yang telah ia pelajari dan telah ia kuasai sebelumnya atau ia hafal sebelumnya. Maka saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ulama kemudian menyatakan ada beberapa langkah dan tahapan agar supaya ilmu itu mudah dihafal dan lengket, ingat terus. Bagaimana caranya? Ulang. Yang kedua, ulang. Yang ketiga, ulang. Murajaah terus menerus dan jadikan ilmu itu sebagai kebutuhan. Bagaikan kita terhadap nasi, terhadap makan dan minum, kita mempunyai kebutuhan, maka terhadap ilmu juga kita harus berusaha untuk mengulang-ulangnya, menjadikan kebutuhan baginya. Subhanallah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan kepada kita semua agar supaya ilmu yang didapat hari ini dibaca berulang-ulang. Baru kemudian setelah dibaca berulang-ulang ditambah ilmu lagi yang baru. Setelah mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang didapat hari kemarin dan hari ini dibaca lagi, diulang, dibaca lagi, diulang, dibaca lagi dan diulang. Terus sampai dia betul-betul faham dalam pemahamannya. Keesokan harinya dia dapat ilmu baru. Ilmu yang baru dia pelajari, dia hafal, dia ingat, diulang. Dan ilmu yang didapat hari sebelumnya dan hari sebelumnya juga diulang-diulang. Jangan sampai, na'udzubillahi min dalik, seperti kata-kata istilah di masyarakat, barlen, bubar kelalen. Astagfirullahaladzim. Waktu kiai ngajar, waktu ustadz ngajar, seakan-akan paham. Tapi setelah pulang, ya kan, setelah berpisah dari majelis ilmu, lupa apa yang telah ia pelajari tadi. Nauzubillah. Barlen. Ada juga dengan istilah misbar. Misbar. Gerimis bubar. Hujan dikit, hilang ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Maka ada teknik yang lain. Selain mengulang, ada yang dilakukan oleh para ulama untuk mempertahankan ilmunya adalah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Fahami apa ilmu yang dia paham, yang dia kaji. Dia belajar tentang rukun solat, rukun puasa, rukun haji, batalnya solat, batalnya puasa, batalnya haji, rukunnya akidah, batalnya akidah. Setelah dia fahami, setelah dia pelajari, dia hafalkan, fahami. Setelah dia fahamin, yakinkan ke dalam dirinya. Baru yang kemudian selanjutnya amalkan ilmu itu. Makanya ulama menyatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim dengan ilmunya tidak diamalkan,
maka dia akan celaka, akan diadab terlebih dahulu sebelum penyembah-penyembah berhala diadab. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Amalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan keseharian. Setelah diamalkan dalam kehidupan pribadi, dakwahkan, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada masyarakat ilmu. Apa yang kita dapat? Kita faham tentang kewajiban memperjuangkan tegaknya Islam. Kita belajar hal itu. Setelah itu kita berusaha untuk menerapkan sistem Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Dakwahkan, ajak keluarga, masyarakat, lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dakwahi mereka, kasih penjelasan tentang kewajiban menerapkan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara. Ini mohon maaf, ketika ahlul ilmi diam, maka akan banyak penyakit yang akan terjadi. Yang pertama, dia akan lupa terhadap ilmunya. Yang kedua, masyarakat menunggu fatwa nasihat dari orang yang mempunyai ilmu, tapi karena ahlul ilmi tidak menyampaikan ke mereka, sehingga orang-orang awam, masyarakat awam meminta nasihat pada bah Google, meminta nasihat kepada orang yang bighairi ilmin, terhadap orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Maka kemudian fa'aftu bighairi ilmin, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu itu kemudian memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Yang terjadi apa? Fadallu wa adallu. Subhanallah, hari ini betul-betul terjadi di Indonesia. Mohon maaf, beberapa bulan yang lalu sempat viral di media sosial, jilbab diprotes oleh sebagian masyarakat. Kemudian para wartawan mewawancarai orang yang bukan ahli ilmi. Yang diwawancari siapa? Artis. Yang diwawancarin siapa? Orang yang nggak pakai jilbab. Yang diwawancari siapa? Ahli maksiat. Apa yang terjadi? Mereka semuanya menolak tentang hukum wajibnya jilbab. Jelas. Kenapa demikian? Karena orang awam yang diajak berbicara tentang dalil, tentang hak, dia tidak tahu tentang hal itu, maka kemudian dia berpendapat sesuai dengan kadar kemampuannya. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, afatul ilmi al-nisyan, bencana bagi orang yang mempunyai ilmu itu adalah lupa. Lupa terhadap ilmu yang telah dia hafal, lupa dia untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian, lupa terhadap kewajiban dia untuk berdakwah, mengajak umat dan memberikan pembelajaran kepada umat agar supaya umat ngerti hak dan batil, halal dan haram, baik dan buruk. Subhanallah. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli, dan sia-sia menyia-nyiakan ilmu itu adalah ketika dia berbicara terhadap yang bukan ahlinya. Apa yang dimaksud? Ihwani wa ahwati rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ibaratkan botol. Ada botol yang isi 200 mili, ada yang isi 600, ada yang isi 1 liter, ada yang isi 1500. Artinya semuanya mempunyai takaran yang berbeda. Ahlul ilmi harus cerdas di situ. Ketika dia berhadapan dengan botol yang ukurannya 200 mili, cukup diisi dengan air 200 mili. Cukup dengan ilmu ukuran 200 mili. Ketika berbicara dengan botol, akan mengisi botol yang 600 mili, maka takarannya disesuaikan. Artinya ahlul ilmi itu jangan menyia-nyiakan ilmu. Berbicara dengan anak TPA, dengan TK, jangan terlalu tinggi, ikuti kadar kemampuannya. Kemampuannya dia baru 1, 2, 3 kosakata, ikuti gaya bahasanya, ikuti gaya berfikirnya. Begitupun ketika kita berhadapan dengan jamaah yang usia SD, SMP, SMA, sesuaikan. Maka wajar kemudian
Kalau nggak salah Sayyidina Umar pernah menyatakan, "Khatibun nas biqadri uqulihim." Dakwahilah, khutbailah, ceramailah, nasihatilah manusia sesuai dengan kadar akal kemampuannya. Artinya pandai-pandailah memberikan nasihat, memberikan kata-kata hikmah. Di mana kita berbicara, sesuaikan dengan keadaan mad'unya, sesuaikan dengan keadaan jamaah dan audiennya, sehingga insya Allah apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diterima dengan sempurna, bisa difahami, sehingga bukan hanya sekedar akrobatik ilmu, akan tetapi kita menjadi bayanun, menjadi orang yang memberikan penjelasan kepada mereka. Kita menjadi sebab datangnya hidayah kepada mad'u atau kepada murid-murid, kepada para santri yang sedang mendengarkan nasihat-nasihat dari kita semua. Saudara, pelajaran dari hadis yang ketiga ini memberikan motivasi kepada kita untuk semangat di dalam mencari ilmu dan mengamalkan. Semangat untuk mendakwahkan ilmu sesuai dengan kadar kemampuan para jamaahnya. Sehingga insya Allah kita semua senantiasa mempunyai ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang sering kita minta kepada Allah, minta ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, karena ilmu yang kita amalkan, yang kita pelajari dan yang kita dakwahi, kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu di antara kalian semua dengan derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, kerabat kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita semua, wabil khusus masyarakat dan rakyat Indonesia, Allah muliakan dengan ilmunya, Allah berikan kebaikan fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.